Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kita telah memasuki sesi yang kelima dalam kegiatan Festival Online Literasi Mesir Dempulu. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam ruang diskusi Zoom pada siang hari ini. Baik, Iya Pak, siap. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan bahwa sebetulnya pembicara utama dalam sesi ini Ibu Raslina. Saya hanya menambahkan saja, jadi sharing nanti pengalaman dan juga terkait bagaimana konsep di dalam literasi digital. Nah, ada yang saya sudah siapkan beberapa poin dalam bentuk presentasi. Ini akan saya tampilkan dalam screen. Bapak Ibu bisa menyimak juga di PowerPoint yang saya siapkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi berkaitan dengan tema kita pada hari ini mengenai manajemen gadget dan juga literasi digital dalam keluarga. Namun pada topik yang saya akan presentasikan di sini yaitu literasi digital dan rumah pengetahuan. Jadi kita ketahui bahwa saat ini kita sudah memasuki yang namanya era informasi. Ini adalah abad di mana keberlimpahan atau menumpuknya informasi, dan juga kita tahu bahwa dengan era informasi ini maka tibalah kita pada era yang disebut sebagai digital disruption. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca misalnya buku tentang disrupsi, tentu kita bisa melihat di situ atau membaca bahwa ternyata perkembangan sekarang itu sangat banyak mempengaruhi merubah tatanan yang ada dan tadinya dari konvensional menjadi serba digital. Nah, kemudian kita masuk pada era gadget mania yang menyuguhkan banyak aplikasi, dan inilah era yang di mana semua serba cepat. Aplikasi hari ini bisa saja berganti lagi, diperbarui lagi menjadi versi yang mutakhir lewat internet, lewat aplikasi. Nah, akses internet memberi kita semua potensi dan juga kesempatan yang sama untuk berkembang tentunya. Jadi tidak lagi kita mengenal batas sebetulnya antara kota dengan desa, tapi bagaimana kita semua sudah terhubung, ya kalau boleh dibilang sebagai desa global, ya, atau kita sudah mungkin masuk pada komunitas virtual secara global. Nah, ini beberapa juga mulai didorong dari desa, misalnya di ruang-ruang literasi seperti perpustakaan desa, itu sudah mulai didorong. Bahkan persoalan literasi digital itu juga hari ini ya mulai dimasuki pada masyarakat biasa, bagaimana mereka punya kemampuan beradaptasi dengan dunia internet saat ini. Nah, tentu juga para pelajar yang kalau bisa disebut sekarang sebagai pribumi digital atau istilahnya digital native. Nah, berikutnya kita juga memasuki era yang disebut prosumen. Ini beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa sekarang kita ini adalah produsen sekaligus konsumen. Kemarin dalam diskusi pekerja media, kita menyaksikan bahwa dengan blog, dengan media sosial, kita sebetulnya sekarang sudah bisa membuat informasi dan juga membaca informasi itu sendiri. Jadi ini kesempatan bagi kita semua untuk bisa berkembang, termasuk dari kalangan pemuda, dan itu bisa dilakukan oleh banyak unsur selain yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian
Nah, ini ada beberapa praktik sebetulnya pengalaman, karena kita menyadari tadi bahwa semua punya potensi, maka sebetulnya, pintu masuk saat ini untuk berliterasi secara digital tentunya adalah ponsel pintar yang setiap hari kita, pegang dan bahkan mungkin bangun, dari tidur langsung HP yang menjadi menu pertama di, tangan kita. Nah, ini, yang perlu kita jadikan sebagai, pintu masuk bagaimana penggunaan ponsel ini bisa digunakan secara produktif. Misalnya kita kemarin melaksanakan di perpustakaan desa, mengajarkan ibu-ibu bagaimana menggunakan Canva dan juga bagaimana, membuat video. Nah, misalnya, mereka ingin membuat label produk kemasan, maka dibuatlah lewat Canva. Dan ini sebetulnya ketika para ibu-ibu ini sudah mahir, itu akan mempengaruhi keluarganya ketika kembali. Bukan saja, anaknya mungkin, tapi persoalan ekonomi. Jadi tidak hanya, si bapak saja yang, menghasilkan sesuatu, tapi ibu-ibu juga bisa, eee, mendapatkan, sisi dari aspek ekonomi. Jadi selain mungkin nanti akan mengajarkan, anak-anaknya di rumah. Nah, memang di dalam, literasi ini kita perlu membangun sebuah gerakan. Kalau Bapak Ibu, khususnya mungkin yang guru di sekolah, sudah pernah mendengar atau sudah menerapkan yang namanya Gerakan Literasi Nasional. Nah, di dalam Gerakan Literasi Nasional ini, ada beberapa, gerakan yang tersebut, ya. Mulai dari gerakan literasi, dasar yang ada 6 elemen dan dari 6 elemen itu salah satunya adalah literasi digital. Nah, kemudian, gerakan literasi ini juga menyasar kepada, keluarga sebetulnya, di mana kita tahu ada gerakan literasi, lingkungan, gerakan literasi, masyarakat. Nah, berikutnya, nah ini, kampanye terkait literasi digital di Indonesia karena menyadari tadi bahwa ada disrupsi, bahkan Presiden Joko Widodo kemarin sempat menyebutkan beberapa profesi yang akan hilang karena disrupsi digital, maka literasi digital hari ini itu mulai digelorakan, disosialisasikan karena katanya, inilah yang akan menjadi kondisi ke depannya. Artificial intelligence dan, perkembangan-perkembangan interaksi ke depannya itu bisa saja, semua dimonopoli oleh, robot-robot yang punya kecerdasan, buatan. Nah, khususnya bagi kalangan milenial. Nah, ini perlu dipersiapkan mulai dari, keluarga sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita adalah keluarga yang, digital imigran, ya itu masih punya, kesempatan yang banyak untuk mempelajari perkembangan digital lalu mencoba, mentransferkan pengetahuan itu ke keluarga. Nah, konsep, terakhir yang memang saya ingin, sampaikan pada, presentasi singkat ini, sebagaimana kita, kalau kita melirik juga, spirit Islam bahwa Hizana al-Hikmah, bagaimana rumah, kebijaksanaan itu atau rumah pengetahuan sebagai, pusat berliterasi pada zaman Bani Abbasiyah misalnya, maka sebetulnya hari ini di tengah pandemi, di mana orang-orang diharapkan duduk di rumah atau, berdiam di rumah sementara waktu, itu membutuhkan nuansa di rumah atau nuansa di dalam keluarga itu dengan, pendidikan, dengan literasi. Maka di sini keluarga juga harus menjadi bagian dari ekosistem, literasi. Jadi kalau misalnya selama ini sekolah hanya menjadi tempat penitipan, siswa dalam tanda kutip, ya harusnya juga keluarga, mulai menyadari bahwa sebetulnya, berperan penting sekali di dalam menumbuhkan, ekosistem literasi, mulai dari mengajak anak-anak membaca, lalu, sampai pada mendampingi anak itu menggunakan gadget. Nah, di sini orang tua adalah subjek literasi, karena
kita tahu bahwa boleh jadi milenial ini lebih lebih mahir menggunakan ketimbang orang tua. Maka pada interaksinya nanti anggota keluarga juga merupakan subjek dari literasi. Ada proses berbagi di sana. Nah, ini konsep sederhana sebetulnya yang di tengah pandemi ini sebetulnya memberikan banyak ruang bagi kita di rumah, di keluarga untuk menciptakan nuansa yang literat, nuansa yang penuh dengan literasi di rumah. Saya pun menyadari bahwa praktik-praktik ini masih banyak kekurangan, istilahnya masih dalam proses bagaimana anak-anak diarahkan ke digital itu masih susah, dan memang ini membutuhkan proses, dan nanti mungkin akan dilengkapi dan banyak pengalaman dari Ibu Raslina terkait pendampingan menggunakan gadget dan juga literasi digital. Saya kira sekian.